Shalom, puji nama Tuhan. Bila mana kita saat ini boleh hadir di tengah-tengah kita, di tempat ini untuk kita sama-sama menyembah, untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Sungguh suatu yang luar biasa boleh Tuhan adakan dalam hidup kita. Ketika kita membuka mata, kita boleh menghirup udara pagi hari ini. Kita patut bersyukur pada Tuhan. Dan bila mana kita sampai ke tempat ini, kita patut bersyukur oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa. Mari bersama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita ungkapkan kerinduan kita kepada Tuhan. Bahwa pagi hari ini kita mau menyatakan pada Tuhan betapa kita mengasihi Tuhan Yesus. Tiada yang lain. Betapa kita mengasihi Tuhan Yesus lebih dari yang lain. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bila mana kami ada saat ini Tuhan, Engkau begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Engkau begitu mengasihi setiap kami Yesus. Kami ingin lebih lagi dalam-Mu Tuhan. Kami ingin lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Ini setiap kami Yesus. Datang di hadirat-Mu Tuhan. Dengan membawa kerinduan kami. Dengan membawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin meninggikan Engkau Tuhan. Mari Bapa, mari Yesus. Engkau penuhi setiap hati kami. Urapi setiap kami Tuhan. Tiada satupun yang terlewatkan Tuhan. Biar setiap kami merasakan hadirat-Mu saat ini Tuhan. Biar setiap kami merasakan jamahan daripada-Mu Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan. Kami yang haus akan Kau puaskan Tuhan. Sehingga kami pulang dari tempat ini Tuhan. Kami membawa sesuatu yang baru Tuhan. Semangat baru daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami Yesus. Yes. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau setiap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kami sembah, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau setiap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku kami merindukan Engkau Tuhan. Betapa kami
kami haus akan kasih-Mu Tuhan. Betapa kami haus akan jamahan-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Serahkan-Mu Yesus, hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita mau katakan, Ku sembah, kami sembah Kau senang hatiku dan kekuatanku, rindu menyembah-Mu Yesus. Kami sembah Engkau, oh Tuhan. Kami tinggikan Engkau, Yesus. Dan kekuatanku, rindu menyembah-Mu Yesus. Sama-sama kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami sembah. Senang hatiku dan kekuatanku, rindu menyembah-Mu Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Kau Raja di atas segala raja, yang layak kami sembah. Oh Tuhan. Senang hatiku dan kekuatanku, rindu menyembah-Mu Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Sediakan menyembah-Mu Tuhan. Meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Oh, ini kerinduan kami. Oh ya Bapa, menyembah-Mu, meninggikan Engkau. Oh sungguh baik-Mu Tuhan, sungguh baik-Mu Yesus. Sebab Kau yang layak kami sembah, sebab Kau yang layak kami tinggikan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Tuhan waktu untuk hadir dan menyertakan kami saat ini. Penuhi setiap kami Tuhan, penuhi hati kami Yesus. Urapi setiap kami, mengalir Roh-Mu, mengalir penuhi setiap kami. Roh-Mu menjamah setiap hati kami Tuhan, menjawab setiap doa-doa kami Yesus. Memenuhi ruangan ini Tuhan, memenuhi hati kami Tuhan, memuaskan hati kami,
memuaskan kerinduan kami Tuhan. Ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawat siap hati kami Tuhan. Hadirat-Mu, waktu ku datang. Oh ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu Tuhan, penuhi setiap hati kami. Ku datang menyembah-Mu. Ku sembah Kau. Biarlah kita mau menyembah Tuhan. Biarlah setiap kita mau menjalin hubungan saya pribadi dengan Tuhan. Membiarkan Roh Kudus bekerja saat ini. Menjamah setiap hati. Dan kekuatanku. Senap hatiku, Mari setiap kita yang yakin dan percaya yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan kita pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Coba saudara boleh lihat kanan kiri saudara, apakah ada sukacita? Amin, karena sukacita Tuhan dicurahkan atas kita. Mari sama-sama kita pujikan Gloria. Kita datang memberikan yang terbaik ke Tuhan. Pujian kita, sembah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan dengan kerinduan kami Yesus. Mari sama-sama katakan, kami datang bawa pujian,
memujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Mari sama-sama bertepuk tangan Tuhan. Haleluya. Ini siap kami Tuhan, datang di hadirat-Mu. Kami datang bawa pujian bersama memujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang bawa pujian bersama memujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Bisa sama-sama angkat tangan kita, katakan Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Setiap kita yakin dan percaya bahwa ketika memuji Tuhan dengan senang hati, sesuatu pasti terjadi atas kita, amin. Mujizat terjadi atas hidup kita, amin. Oleh karena Yesus kita yang dahsyat, amin. Mari sama-sama kita mau katakan pemberian terbaik itu Tuhan Yesus, sembah kita, pujian kita. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory.
Pujian kepada Tuhan itu, kata-katanya sangat membangun iman kita. Jadi ketika kita sendiri mungkin di rumah merasakan beban berat, kita memuji Tuhan, ada suatu kelegaan tersendiri yang akan kita rasakan. Sungguh Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Karena apapun yang terjadi, situasi apapun, ketika kita memuji Tuhan, sesuatu pasti terjadi atas hidup kita. Terlebih kalau kita dengan segenap hati kita menyembah Tuhan, pasti mukjizat terjadi. Tiada yang lain dalam hidup kita. Kita mau menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Dalam setiap masalah kita mau manggil Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Tiada Kau Tuhan selain Yesus. Selain Kau tiada yang Hanya Kau Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Sumber kekuatan kami Tuhan. Sumber pengharapan kami Yesus. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan dengan segenap hati kita, sebab hanya Yesus satu-satunya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Kami sembah, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita mau katakan, Ku sembah Engkau,
Allah yang perkasa. Ku sanjung Kami terlalu yakin dan percaya akan kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Kami meninggikan Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Hanya Kau satu, hanya Kau satu. kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, Hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau yang terutama, hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Bapa Surgawi, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami percaya setiap kami juga merasakan kasih cinta-Mu yang tidak pernah berubah dan tidak pernah luntur oleh keadaan dan situasi. Betapa bangga dan bersyukurnya kami menjadi umat pilihan Allah. Karena kami berharga di mata-Mu. Kami mulia dalam pemandangan-Mu. Karena status kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kesempatan pagi yang indah ini sungguh kami pergunakan semaksimal mungkin untuk merasakan jamahan kasih dan tentunya untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kami. Oleh sebab itu tolong ya Roh Kudus supaya kami boleh menangkap seutuhnya apa yang menjadi isi hati-Mu sehingga akhirnya kami boleh dibawa dalam rencana-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati lewat kebenaran firman-Mu dan di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan pohonkan doa ini. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Ya, jadwal hari ini sebetulnya Mbak Ani, tapi karena gangguan kesehatan sehingga tidak bisa mengisi kebenaran firman pada hari ini. Nah, saya akan melanjutkan apa yang sudah saya siapkan, yaitu kepemimpinan bagian yang ketiga. Untuk memahami ini saya harus mengulang sedikit ya yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, yaitu setiap kita ini direncanakan Tuhan sejak dibentuk jadi manusia itu punya potensi untuk hidup bisa membawa dampak ya, mengatur, menguasai, memanage dan seterusnya. Nah, minggu kemarin saya sampaikan tentang manajemen kehidupan. Ya, hidup ini harus dimanage ke dalam, ya, mengatasi ego kita, emosi kita, cara pandang kita, dan kita harus juga sehingga menghasilkan integritas. Kita harus bisa kerjasama, tim. Ya, hidup ini tim, ya, sebagai teamwork yang bisa bekerja, yang saling memperhatikan, tidak saling menjatuhkan, ya, mensupport dan tentunya mendorong. Ya, masing-masing untuk tumbuh bersama. Saya memberikan gambaran adalah dalam usaha pekerjaan. Ya, dalam usaha pekerjaan ini kita harus tahu tidak bisa kita ini sukses sendirian. Ya, pasti ada. Siapa itu orang yang ada di dalamnya. Ya, kalau saya misalnya buka toko, siapa yang membuat saya sukses? Ya, pembantu. Nah, maka saya harus menghargai pembantu. Tidak bisa, ya, karyawan ini tanpa karyawan kita bisa setengah mati, ya. Nah, itulah sebabnya hidup ini harus ada tim kerjasama. Keluarga juga begitu, harus saling mensupport, mendorong, memotivasi. Nah, itu pasti akan menghasilkan hal-hal yang maksimal. Ya, istri mendorong suaminya supaya maksimal potensi leadership dalam diri suaminya. Kalau misalnya single parent, maka tentunya itu melalui proses hidup dia akan menjadi seorang single parent yang memberi dampak karena memiliki leadership. Jadi semuanya itu adalah untuk membangkitkan kepemimpinan dalam hidup kita.
Nah, hari ini kita lanjutkan, kita melihat dari sisi yang berbeda. Hidup ini selalu diperhadapkan pilihan, yaitu memilih maju dan hasilkan kepemimpinan. Kalau tidak mau maju untuk menghasilkan atau tidak termotivasi membangun, mengaktualisasi diri sebagai seorang memiliki jiwa leadership, itu juga pilihan. Jadi selama 3 kali ini sejauh mana saya tidak tahu, yang tahu Tuhan. Kerinduan kita itu membangun leadership dalam hidup kita ini sejauh mana saya tidak tahu, yang tahu Tuhan saja dan Anda sendiri. Ya, jadi hidup ini pilihan. Mau membangkitkan leadership dalam hidup kita atau tidak itu pilihan. Nah, jadi kita akan kalau melihat itu maka kita harus masuk lebih dalam lagi. Kalau kita memiliki kemauan dan sikap baik itu attitude. Ya, attitude itu sudah saya bahas kemarin. Ya, sikap itu berbicara tentang etika dan moral. Etika kita itu apa? Karena harus membangkitkan kepemimpinan, berguna bagi diri kita sendiri, berguna bagi keluarga kita, berguna bagi masyarakat. Kalau kita ini sebagai seorang pimpinan di tengah masyarakat. Jadi moral dan etika kita ini kalau baik pasti akan menghasilkan kehidupan yang baik dan khususnya akan menghasilkan jiwa leadership yang baik. Bakat yang besar, sikap yang buruk itu hasilkan kehidupan buruk. Jadi mungkin kita punya bakat, talenta, ya, talentanya bagus, tapi sikapnya buruk, pasti dia tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Lingkungannya pun tidak bisa terima, apalagi yang lain. Ya. Nah, itulah sebabnya kita penting untuk memiliki sikap yang baik dan kemauan yang baik untuk membangun leadership. Karena semua sedang menunggu. Kalau sudah berkeluarga, keluarga sedang menunggu. Anak-anak sedang menunggu. Bagaimana anak-anak dibimbing, dipimpin. Nah, banyak orang kan kehidupan sekarang kan berat. Ya, suami istri harus cari uang, kalau tidak mencukupi. Kalau dulu suami saja, ya, sehingga istri bisa membimbing, menemani ya anak-anaknya. Sekarang kan enggak. Jadi anak-anak tumbuh tidak ada yang mementori, tidak ada yang membimbing, tidak ada yang mengarahkan. Sehingga ada sesuatu yang kurang dalam diri anak-anak. Nah, sesuatu itu munculnya bisa direct atau langsung, atau munculnya berapa tahun kemudian. Ada sikap aneh. Nah, itu sebetulnya karena kekurangan. Ada sesuatu yang kurang dalam diri anak itu. Nah, itulah sebabnya kita penting untuk membimbing anak-anak kita. Ya, ke sekolah minggu. Ya, itu penting karena di situ diajarkan sikap bagaimana kehidupan para pahlawan, memberi motivasi, memberi dorongan. Jadi kita harus tahu bahwa kehidupan itu bukan berbicara tentang diri kita sendiri. Kehidupan ini berbicara tentang keluarga, kalau sudah berkeluarga, berbicara tentang lingkungan di mana kita berada. Kehidupan ini berbicara tentang bagaimana peran serta kita ini sebagai anggota tubuh Kristus. Bukan hanya menjadi penonton dan kritikus saja, ya, kritik sana, kritik sini, kurang ini, kurang itu, ya, hanya kritik saja. Itu artinya kan hidupnya fokusnya hanya diri sendiri, cara berpikir, cara pandang sendiri. Apakah itu benar? Orang lihat pasti tidak benar, apalagi Tuhan. Ya, jadi ini yang harus kita bangun, ya, sehingga hidup kita ini baik, tidak buruk. Bakat besar, sikap baik pasti hasilkan hal yang benar. Ya, bakat besar, sikap biasa saja hasilkan hal yang biasa. Jadi leadership ini akan memberi dampak ke hal kehidupan yang akan datang. Ya, saya sudah mempersiapkan 6 sesi. Ya, nah, besok tentang mimpi. Mimpi itu visi. Visi atau mimpi itu berasal dari Tuhan, bisa juga berasal dari diri kita. Nah, kalau berasal dari Tuhan itu akan dibimbing Tuhan. Tapi kalau berdasarkan diri kita sendiri atau keinginan kita sendiri, mimpi atau visi hidupnya, maka Tuhan itu akan menyertai dan pasti gagal.
Nah, setelah itu kita harus ngerti, apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita? Nah, bagaimana kehendak Tuhan yang baik, yang sejak semula menciptakan kita itu baik, yaitu supaya kita menaklukkan, menguasai masalah persoalan dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita tidak sesuai kehendak Allah, mungkinkah Allah akan menyertai dan memberikan hikmat untuk kita menjadi seorang yang memiliki kemampuan leader? Kalau tidak, ya pasti hidup kita tidak berjalan sesuai kehendak Allah. Itu lanjutannya ya. Jadi pastikan Anda mengikuti terus ini, kalau tidak ya lewat online. Jadi hidup ini diperhadapkan dengan dua pilihan. Memilih membangkitkan leadership itu pilihan. Tidak, itu juga pilihan. Ya, Tuhan kan seperti itu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Nah, selalu diperhadapkan dua pilihan. Nah, termasuk membangun leadership, jiwa kepemimpinan kita. Pertanyaan selanjutnya, Pak, kalau saya ini sudah kadung, orang ngerti dan sudah tua, apakah bisa? Bisa. Selama kita hidup, tidak ada kata terlambat. Amin. Mari kita lanjutkan. Sikap hati merupakan tonggak berhasil atau gagal kepemimpinan. Mari kita belajar sikap hati Paulus. Filipi pasal pertama ayat 12-14. Judul perikopnya kesaksian Paulus di dalam penjara. Jadi tulisan ini tulisan saat dia dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ya. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena penjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman dengan tidak takut. Ini berbicara tentang sikap, attitude dari Rasul Paulus ya saat di penjara. Kita tahu Rasul Paulus dalam keadaan penjara dia tidak minta belas kasihan. Berarti fokus kan, tujuan hidupnya jelas kan. Bagaimana Injil ini diberitakan. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, kita tidak dalam penjara, mungkin penjara masalah. Penjara persoalan yang menelikung kita tidak berdaya. Apakah itu menghendaki apakah itu menyebabkan kita tidak membangun leadership dalam hidup kita? Ya tidak. Jadi masalah persoalan itu bukan jadi alasan untuk kita tidak membangun leadership atau mengaktualisasi potensi dalam diri kita, tidak ada alasan. Membangun leadership itu justru akan lebih cepat termotivasi, terdorong ketika kita sedang menghadapi masalah. Ya, nah tentunya kita bersyukur sebagai anak Tuhan. Kita tahu hidup ini tidak sendirian, Tuhan beserta. Nah masalahnya itu kan kita harus tahu bagaimana hidup kita, apakah sesuai selaras kehendak Tuhan. Itu nanti session berikutnya. Kalau tidak kita tidak peka mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Ya, jadi kita harus bisa belajar lewat Rasul Paulus ini. Kalau minggu yang lalu kita belajar dari pengalaman Yusuf, ya, itulah sebabnya Daud. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini adalah anak Allah. Yang kedua, kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Bukan memiliki status saja. Tapi apa ini? Sebagai anak Allah ini kita apa? Bukan sekedar mendapatkan berkat saja, tetapi tidak pernah memikirkan untuk mengelola berkat Tuhan ini secara baik dan bijaksana. Sebab nanti akan dipertanggungjawabkan semua di hadapan Tuhan. Jadi kehidupan yang sekarang itu menentukan yang akan datang. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan. Ya, kehidupan itu bukan temporer yang 70 tahun, 80 selesai, tidak.
berlanjut minimal dalam 1000 tahun. Jadi bagaimana kita ini? Apakah terus minta belas kasihan sesama dan Tuhan saja? Tuhan ngomong langkah. Setiap langkah hidupmu itu sebetulnya sedang mendekatkan kamu kepada target. Nah, itu bicara tentang visi. Visi ini bisa tercapai, mimpi ini bisa tercapai kalau kita melangkah. Berarti membuat misi. Memang mission impossible, tetapi dalam Tuhan menjadi possible. Misi yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam Tuhan. Kenapa bisa segitu, Pak? Karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan memberikan solusi. Jadi sebetulnya perjalanan kehidupan orang Kristen menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua itu sungguh sangat jelas. Tuhan sedang memaksimalkan potensi-potensi kehidupan anak-anaknya supaya berdampak bukan hanya sementara dalam dunia yang temporer ini, tetapi minimal dalam pemerintahan Tuhan 1000 tahun damai kita punya peranan, bukan nonton. Ya, setelah 1000 tahun damai itu iblis kan dipenjarakan di jurang maut itu. Setelah 1000 tahun damai dibuka, dilepaskan, mempengaruhi yang masih hidup untuk memberontak Tuhan bersama, yaitu yang disebut perang Gog-Magog, termasuk Rusia nanti di dalamnya. Jadi belum ini, nanti pusat serangannya akan ke Yerusalem. Karena pemerintahan 1000 tahun damai itu Tuhan memerintah di Yerusalem, di Israel sana. Sehingga diserbulah ke sana dengan bujukan dari iblis yang dilepaskan kembali dari jurang maut. Nah, ketika itu pasti gampang aja mengalahkan itu, dalam sekejap dihancurkan semua itu musuh-musuhnya. Ya. Jadi, kita melihat ini. Apakah kita terbeban? Ya, gereja sinode kita itu menganjurkan gereja yang sehat pasti menanamkan gereja. Maka jemaat harus didewasakan supaya dia terbeban untuk ikut membangun gereja. Tapi kan tidak mudah. Nah, bagaimana itu? Paling tidak kita punya pengetahuan. Pengetahuan dan pengalaman. Kurang lengkap. Pengetahuan tentang keselamatan dan kepastian, tentang pengharapan masa depan yang penuh pengharapan, itu pengetahuan. Maka kita harus disertai pengalaman. Ngalami enggak? Menghadapi masalah saja tidak bisa menang, apalagi menghadapi hal-hal yang lebih luas. Tidak bisa pengetahuan dan pengalaman harus berjalan seimbang. Nah, pengalaman hidup kita tentang kemenangan, pengharapan yang terrealisir sejak kita menjadi anak Tuhan, itu menjadi kesaksian. Jadi Tuhan ingin kita ini menjadi saksi hidup. Saksi hidup itu sama saja kita sedang menanamkan benih-benih warga kerajaan Allah pada orang yang mendengar kesaksian kita. Nah, responnya gimana, Pak? Kalau tanah hatinya keras, itu tugas kita mendoakan yang sudah mendengar kesaksian kita supaya itu tumbuh berkembang. Jadi itu tugas kita sebetulnya. Rasul Paulus pun di penjara tidak cari alasan untuk tidak memberitakan Injil. Jadi surat Filipi ini ditulis di penjara. Ya komitmen, tinggalkan tanda-tanda pesan di mana saja. Itu kesaksian yang tadi saya sampaikan. Ya, hidup ini harus meninggalkan pesan dan kesan yang positif. Bukan kesan dan pesan negatif. Kesan positif, wah, saiki maleh yo. Bahasa dadi wong Kristen tenanan maleh. Itu kan kesan pesan yang positif. Kesan pesan yang negatif, sepronet ini dadi wong Kristen kok ora maleh. Luwih becik aku sing ora wong Kristen. Itu celaka, kita jadi batu sandungan. Jadi pesan kesan hidup kita ini apa? Kita harus memperhatikan itu. Dan itu berbicara tentang leadership. Orang tahu hidup ini harus hati-hati. Seorang leadership hati-hati, tidak sembrono, rapi, tertata. Ya. Jadi leadership bukan hanya soal manajemen, tetapi juga dalam kehidupan secara umum. Hidup harus jadi kesaksian. Tidak peduli sedang susah. Siapa tahu kita susah.
dari wajahnya. Ya, jadi susah tidak perlu ditunjukkan, aku kayak susah. Aku kayak masalah, itu kan anak kecil. Aleman minta perhatian saja. Nah, bisa seperti itu namanya tidak dewasa rohani, itu bayi rohani. Ya, tidak boleh kita menjelang Tuhan datang kali yang kedua. Aduh, kita tahulah dunia ini seperti apalah sekarang ini, gempa di mana-mana, begitu hujan, hadir badang, ya, gunung meletus, wah, sebentar lagi akan ada tsunami itu yang ngomong BMKG, saya hanya mengulang-ulang aja. Tingkat kegempaan tiap tahun meningkat, ya, dari 4.000 menjadi 5.000. Dan hari-hari ini tahun 2020 itu mendekati 20.000 kali. Bayangkan. Tetapi kan tidak ditulis BMKG. Yang 3 di Ambarawa itu tidak ditulis. Itu yang membunuhkan dampak-dampak rumah retak 5 lebih itu baru ditulis. Kemarin di Sumbar 6,1. Wah, itu baru ditulis, disiarkan gitu. Kalau yang 3 seperti di Ambarawa itu tidak ditulis. Dek. Sudah bingung ngapain dia, ayo petaning di, ayo. Itu tidak ditulis, itulah sebabnya tahun 2020 yang lalu itu sudah mendekati 17-18 ribu kali dalam 1 tahun. Nah hari ini, ya saya tidak akan melihat, nanti tidak pikiran. Pikiran orang apa Pak, wis lumrahe wong urip ki mana pikiran, iya. Nah, dalam situasi seperti itu justru kita bisa menjadi berkat, menganjurkan tetap bersukacita karena sukacita itu adalah karya Roh Kudus. Jadi kehidupan rohani yang bertumbuh itu buah hidup benar, sukacita dan damai sejahtera. Itu dikatakan dalam Roma 14 ayat 17. Dan itu karya Roh Kudus. Karya Kudus itu berbicara tentang pertumbuhan rohani. Seorang yang tumbuh rohani adalah hasil melakukan firman. Hasil melakukan firman, maka hidupnya benar. Yang tadi saya sampaikan, bukannya pengetahuan, tapi kesaksian. Nah, Rasul Paulus itu memiliki kehidupan yang sudah tumbuh. Sehingga dia dalam penjara pun tetap menyampaikan kebenaran. Dalam penjara pun dia tetap bersukacita. Dalam penjara pun dia tetap memiliki damai sejahtera. Mari kita belajar tokoh yang satu ini. Situasi keadaan jangan membuat kita kehilangan sukacita. Situasi kehidupan dan kesusahan permasalahan kehidupan ini jangan sampai menghilangkan damai sejahtera. Pak, kok saya tidak bisa seperti yang Bapak sampaikan? Ya karena kita ini belum melakukan firman. Kalau melakukan firman itu imannya tumbuh. Amin. Kalau imannya tumbuh, pasti punya pengalaman hidup akan kasih dan kuasa Allah yang menolong tepat pada waktunya. Mosok kita tidak pernah mengalami? Saya tidak percaya. Semua mengalami. Ya, cuma kita tidak menyadari. Nah, kenapa tidak menyadari? Karena kurang peka melihat bahwa hidup ini Tuhan yang ngatur. Maka setiap peristiwa dalam hidup ini bukan kebetulan, seizin Tuhan. Kalau seizin Tuhan, pasti Tuhan membuka jalan. Kalau orang berpikir sampai sejauh itu, pasti wajahnya sukacita, damai sejahtera. Ya, tidak pernah dia mengeluh dan menyalahkan kiri kanan. Lanjut. Paulus bersikap seperti itu karena punya tujuan. Tujuan hidupnya, walaupun dalam penjara tetap dalam kesaksian, ada kesaksian. Walaupun kita sedang ada masalah, tetap ada kesaksian hidup kita. Masalah tidak membuat kita kehilangan sukacita. Masalah tidak membuat kita damai sejahtera. Masalah tidak menghalangi kita tetap berharap dan percaya pertolongan Tuhan datang dari Tuhan dan tidak pernah terlambat. Ada tujuan hidupnya. Ya. Kemudian punya prioritas. Prioritasnya Paulus apa? Sepanjang perjalanan hidupnya harus ada tanda-tanda Injil. Dari hidup jadi kesaksian. Paulus ini penulis 2/3 kitab Perjanjian Baru. Ya, hebat ya. Nah, kita harus mencari kesaksian. Apa kesaksian hidup kita? Di mana saja.
Kalau kesaksiannya hanya masalah diceritake ngasih saRT ngerti kabeh, itu bukan kesaksian, itu batu sandungan. Tuhan ini wong Kristen ora apa-apa. Tuhan kita ini hidup dan nyata. Maka jadikanlah itu kesaksian. Bagaimana bisa jadi kesaksian kalau kita tidak mengalami kepercayaan kita dibangun, iman pengharapan kita dibangun. Jadi kekristenan itu sekali lagi saya ingatkan adalah berbicara tentang proses pemulihan hidup. Minimal seperti yang Tuhan rencanakan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kemudian meningkat lagi, kesaksian hidup kita ini menjadi anak-anak Allah. Apa kesaksian kita? Moral, ya, kesaksian kita. Ngomong jujur, apa pelintat pelintut, ya. Apa kesaksian kita? Pola pikirnya kita ini sesuai selaras firman atau pola pikir kita ini hanya logika yang diandalkan? Kesaksian apa? Jadi pemulihan itu dibangun dua tahap. Tahap pertama adalah manusia lama, tahap kedua adalah manusia Kristus. Manusia Kristus adalah citra Kristus dalam sifat karakter nampak. Nah itu tahap-tahap ini harus kita lalui. Dari mana Pak bisa mengalami perubahan transformasi? Lewat ketaatan firman. Jadi kalau kita ini betul ingin mengalami transformasi dan tentunya ada reward atau penghargaan atau Alkitab sering mengatakan mahkota. Mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota apa? Itu bukan mahkota yang tinggi, tidak. Itu berbicara tentang penghargaan Tuhan. Artinya segala sesuatu yang sesuai dengan kebenaran yang kita lakukan itu mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang pertama kalau melakukan firman kita jadi sehat. Alkitab yang ngomong kok. Lah Pak, ini sekarang Omikron kemarin itu 47. Ya, kemarin itu Sabtu, hari Jumat itu 49. Hari Kamis itu 57.000. Tetapi yang sehat 50.000, yang sehat 40.000. Tingkat kematian itu kurang dari 1% dari seluruh yang kena itu. Jadi ini menjadi seperti flu biasa. Apakah ini selesai? Enggak. Karena ini virus COVID yang ada kalorinya akan bermutasi terus. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Nah itulah sebabnya pentingnya imun. Ya, imun itu daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu bisa dari olahraga, makanan secara manusia. Tetapi daya tahan tubuh yang utama itu adalah kehidupan Kristus. Jadi kalau kehidupan Kristus kita bangun, penyakit mana yang bisa kena? Tidak ada. Kalau misalnya ada itu seizin supaya merenung. Hidup ini seperti uap, bisa mati sekejap saja. Lalu apa? Karya apa yang kita bisa lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan? Jadi punya prioritas hidup ini. Prioritas apa kita menjelang kedatangan Tuhan ini? Supaya kita tetap semangat mengiring. Masalah persoalan deru-deru perang. Waduh, bicara tentang deru perang, ojo kaget nggo roti nek rodok mahal. Minyak sudah mahal. Roti nani mahal karena 10 juta ton itu 3 tonnya dari Ukraina. Nah, kalau diserang terus kan tersendat kirimannya. Nah, dari mana kekurangan 3 juta ton itu? Nah, ojo kaget nek roti rodok munda. Bakmi ya melu muda. Bakmi kan dari gandum. Gandumnya itu kebutuhan 10 ton Indonesia. 3 tonnya dari Ukraina, 7 tonnya dari negara lain termasuk Amerika. Ya, jadi itu dunia yang ada. Pasti ada dampaknya, ekonomi pasti ada dampaknya. Harga minyak dunia aja sudah mendekati 100 sekian. Ya, karena seperti ini. Nanti kalau itu di Eropa ini kemarin sekjennya ngomong akan mengirim bala bantuan. Bentuknya apa? Senjata yang kemarin kirim saja sudah dirampas Rusia. Kirim apa? Bala tentara. Ya Eropa ya bingung. Wong sekarang sedang Senin Kemis, ekonominya sedang hancur karena COVID-19. Kalau betul, waduh, masih aja didol, pasti munda. Kabeh wong nyekel emas, duit ora kanggo nek inflasi
Enggak, ya kok ngomong politik aja. Kita lanjut. Kita harus ingin maju. Situasi tidak nyaman bukan halangan bagi Rasul Paulus. Karena ingin maju, ingin menjadi kesaksian. Mari kita memiliki motivasi tujuan seperti Rasul Paulus, ingin hidup jadi kesaksian. Bagaimana jadi kesaksian? Pasti membenahi diri kan. Ya. Nah, itu yang Tuhan mau. Punya pengharapan, optimis, tetap semangat, tahu masa depan itu pasti indah. Saya tetap optimis walaupun mengalami kelemahan secara fisik. Jenenge wong wis tuwir kan ya otot, khususnya otot. Ya otot kaku. Loro, apa njuk pijetan ora leren no, vitamin. Ya istri sudah menawarkan diri, saya enggak maulah, kasihan istri saya ya sudah tua kan. Mijeti aku malah tambah kecetit. Ya, jadi vitamin. Ya, nah ini yang berat memori. Saya terus berdoa tiap hari, pagi dan malam, supaya jangan sampai jadi Alzheimer. Kowe sapa? Aku wis mangan urung, amit-amit. Jadi saya berdoa jangan sampai Alzheimer. Gimana supaya itu? Maka makanan kita harus dijaga. Supaya sumbatan-sumbatan dalam darah dan syaraf itu kan sekecil benang, lebih kecil dari benang. Nah itu kalau terjadi sumbatan kan dor, orang muni-muni. Karena ada sumbatan. Memang ada metodenya lewat dokter Terawan, yaitu cuci otak itu. 2-3 presiden kita ini sudah melakukan. Memang ada itu, teori seperti itu. Tapi teori saya adalah kuasa darah Yesus yang membersihkan. Nah, jadi setiap orang punya pergumulan, tapi dalam pergumulan itu pada ngelokro, terus minta aleman, minta perhatian. Ya enggak toh. Otot kaku ya olahraga, coba yang menang wae. Ya, gimana Pak supaya syaraf kepala ini bisa terus disimulasi? Ya sisiran sing bukan ada plastiknya, ada pentolnya, sisiran yang keras, sisir terus. Itu kan mensimulasi syaraf otak kita supaya terus bergerak gitu. Nek ndak mau aleman, aduh, yes. Dan kita bisa menilai sendiri sejauh mana kemajuan hidup dan pelayanan. Kita bisa menilai sendiri. Hidup ini majuannya apa? Hidup ini berdampak enggak? Kita bisa menilai sendiri. Ya, sudah sejauh mana? Nah, berbicara tentang pengetahuan. Tetapi tidak perlu banyak-banyak pengetahuan, yang penting kepastian keselamatan. Itu aja cukup. Sebab nanti akan terjadi namanya revival. Hujan air, hujan awal akan dinyatakan. Pada saat itulah maka pengetahuan keselamatan sangat penting untuk kita saksikan bagi mereka. Sikap hati terbentuk kalau tidak menyalahkan keadaannya atau setan. Banyak orang ini gara-gara setan, ini pasti iblis sedang bekerja. Aduh. Apa nyalahke setan yang jadi jadi batu sandungan gitu. Udah, yang nyalahkan diri sendiri. Jangan cari kambing hitam. Kambing hitam sudah habis. Tinggal hanya kambing yang lebih mahal. Mari kita melihat itu. Jadi sikap kita itu adalah putusan hidup. Sikap kita ini adalah keputusan hidup. Ya, moral kita, etika hidup kita ini adalah keputusan. Tadi di awal sudah saya sampaikan attitude itu. Terbentuk saat sadar banyak orang sedang menunggu munculnya kepemimpinan kita. Banyak orang itu bisa anak kita, bisa jemaat, sebagai sesama jemaat di KTP. Nah ini saya umumkan minggu kemarin tidak ada kegiatan kategorial dari sekolah minggu, KTP, WPI, doa bersama pun jangan. Nah minggu depan juga masih ya, karena Omikronnya ini kan Jawa Tengah, Indonesia, kalau Jawa Tengah itu 6.000, 5.000, 3.000 naik turun seperti itu. Tapi seluruh Indonesia
itu mendekati 50.000, jadi tidak ada kegiatan kategorial. Ya, sementara ibadah onset ini aja. Ya, kalau tidak berani ya tidak apa-apa, tidak salah ya, tetapi bisa lewat ngikuti online. Karena saya tahu ini pesan Tuhan. Saya tidak ngomong ini Tuhan ngomong saya dengan sinar Allah, seperti itu. Pokoknya pewahyuan itu ya itu pesan Tuhan. Nah itu yang saya sampaikan kan pesan Tuhan. Ya, mari kita memiliki sikap hati ini, attitude ini, dan keputusan. Ya, sikap hati ini fokus, ya tidak bisa. Kalau si pakar leadership yaitu John Maxwell, dia mengatakan sikap hati itu seperti seorang pilot yang akan take off. Fokus ini, munggah enggak ini, seketon pesawatku ini naik enggak? Cek mesinnya ini, bahan bakarnya ada enggak? Semua kan serba komputer, dicek semua. Gimana ini? Fokus, munggah ora, naik enggak? Demikian pula ketika landing atas tidak apa-apa, tapi bawah bisa ada arus yang tidak terduga sehingga pleset. Jadi ini berbicara tentang sikap hati yang fokus. Hidup ini harus fokus, bukan sak-sae. Saya hidup ini fokus. Selama kita hidup, Tuhan mau hidup kita ini berdampak, tidak peduli usianya berapa. Hidup berdampak. Ya, paling mudah kan keluarga, ya. Oleh sebab itu, bangkit, wujudkan kepemimpinan agar hidup jadi berkat keluarga dan gereja. Gereja, ya. Ternyata masa pandemi ini membuat tim menjadi banyak belajar. Ya, banyak belajar di dalam mengatasi kekurangan teknologi. Ini suaranya sudah mending karena kita sudah beli alat, ya, soundcard itu. Ya, nanti akan lebih mending lagi kalau ini drumnya itu ganti yang listrik. Ya, jadi yang ngatur semua dari sana. Di sini hanya kontrol aja. Kontrol masing-masing musik ada kontrolnya di sini. Dari sana diatur secara jelas, tidak ada noise-nya, tidak gitu. Dulunya tidak ada itu, suara ini kedengaran, suara exhaust di atas ini kedengaran semua, noise. Ya, itu ada kekurangan kelemahan di dalam ibadah setelah pandemi COVID-19, dan kita pelan-pelan melengkapi kebutuhan supaya nyaman, bisa mengikuti ibadah dengan baik, termasuk yang online. Sikap hati inilah yang akan merubah semuanya. Seluruh kehidupan menghasilkan integritas, memiliki prioritas hidup, semangat, tidak putus asa, salahkan orang lain atau Tuhan atau setan. Menolak pikiran negatif. Negatif itu apa? Ya itu tadi saya memberi contoh saya aja lah, daripada orang badan tidak enak, rasanya itu tidak enak lah. Ya Tuhan tapi kasih anugerah sehingga saya ada sampai hari ini. Nah itu tidak membuat saya patah semangat, putus asa, ya enggak. Cuma saya juga mempersiapkan. Saya ini kan 69 tahun ini, tahun depan 70, siapa yang menggantikan saya? Saya kan harus menyiapkan itu. Bukan pintar khotbah pintar khotbah itu lagi lulusan Alkitab. Leadership berbicara tentang manajemen. Leadership berbicara tentang attitude, sikap hati. Merasa tidak memiliki. Kalau hanya khotbah, golek pengkhotbah aja gampang. Tapi berbicara tentang menggembalakan itu kan rumit. Apalagi kasus-kasus yang mendesak seperti ini kan membutuhkan satu kepemimpinan, kebijaksanaan yang kadang-kadang membuat orang tidak nyaman. Nah itulah pemimpin, susahnya di situ. Nah yang anut yang di lor, di kidul itu entung.
Pemimpin tahu kebenaran dan fokusnya itu untuk kepentingan umum, bukan kepentingan personal, tidak. Nah ini kan butuh seorang, nah, saya sedang mencari ini siapa pengganti saya. Anda tahu, nah, soal mati kena COVID itu jalaran, itu waktunya sudah selesai. Nah jadi kehidupan ini harus memberi dampak dan saya percaya ketika ketemu Tuhan saya mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya ajarkan selama ini. Walaupun tidak populer, saya tahu itu. Ya. Wah karepe no gereja ki seneng-seneng wae aja mikir sing abot-abot. Saya tahu itu ya gitu. Oh kayak susah ngene kon ajar ngene kon kudu ngene. Ya itu orang yang enggak mau diajar apa saya nganut. Udah ya percaya Tuhan itu baik, selamanya baik, kasih setianya dapat Tuhan. Amin, amin. Jadi percaya saja ya sama Tuhan. Amin, amin. Mari kita pulang. Nah itu yang dicari seperti itu. Tuhan itu sumber berkat. Tuhan itu membuat kita tidak menderita. Jadi jangan percaya kalau kita supaya anak Tuhan ini masih menderita. Bukankah Tuhan sudah mati di kayu salib? Sekali saja sudah selesai. Itu kan Tuhan. Tapi hidup kita ini kan hidupnya masih dikuasai daging. Nah daging ini gimana kalau tidak disalibkan? Tidak layak jadi murid. Ya, jadi dilema pemimpin itu kan tidak gampang. Ya. Masalah tidak menghalangi tujuan hidup. Sekarang memiliki hati murni, tetap berpegang pada kehendaknya dan tujuan bagi banyak orang. Jadi hidup berdampak. Nah, saya ini bukan hanya khotbah, menyiapkan PowerPoint, tapi ada teksnya. Teksnya itu bisa sebagai gambaran sejauh mana apa yang saya sampaikan. Ya, pernah hilang. Ya, tahun 2004 itu saya mempersiapkan hilang karena virus waktu perang Balkan itu. Serangan virus itu nyerang semua, termasuk materi yang saya unggah di email saya itu rusak semua karena virus, perang virus itu waktu perang Balkan, ya Serbia menyerang Yugoslavia itu, ya, itu perang virus itu. Nah akhirnya saya ganti email, nah simpan lagi di sana, simpan lagi di laptop. Nah laptop aja serangan virusnya luar biasa sekali itu, sehingga perlu ada pencegahan. Nah, yang jelas pokoknya saya meninggalkan jejak, ya, supaya orang bisa menilai, manusia saja bisa menilai, maksud Tuhan tidak bisa menilai, karena bank data ada di surga. Sikap hati salah, sudah mau selesai ya. Sikap hati yang salah itu apa? Saul itu cemburu melihat keberhasilan Daud, berakibat kehilangan urapan dan diakhiri bunuh diri. Jadi Saul itu matinya bukan dibunuh oleh orang Filistin, bunuh diri karena luka parah timbang dipermalukan, lebih baik bunuh diri, menjatuhkan pedang di depan tubuhnya dan mati. Sumbernya apa? Iri hati. Jadi ternyata iri hati itu adalah bagian manusia daging yang sangat parah yang harus kita salibkan betul. Nah nanti setelah ini saya sampaikan harusnya pemimpin itu mendorong, memotivasi. Selama bisa didorong, dimotivasi. Bagaimana Pak pemimpin mendorong, dimotivasi? Diberi kepercayaan, diberi penghargaan. Ya, pemimpinnya harus seperti itu. Tapi kalau enggak Pak dilaksanakan, ya golek liyane. Ngapain susah amat aja tidak susah. Ya itulah sebabnya kenapa saya mencari pemimpin yang tidak mudah, harus punya integritas, jujur, jopo jeru podo, bertanggung jawab, bisa dipercaya. Ada gampang. Kalau enggak salah, ya akhirnya Bapak Ibu yang kena dampaknya. Apa tanggung jawab saya di hadapan Tuhan? Kan enggak sembrono, bukan sekedar iso khotbah, percayalah. Sekarang ini sedang berlomba-lomba S3. Doktor teologi ya. Apakah dia bisa memimpin jemaat? Ya enggak bisa toh. Penggembalaan kan butuh pengalaman, butuh waktu. Tidak bisa penggembalaan itu
instan bisa dipelajari, enggak, pengalaman. Gampang ya. Iya, jadi sebagai pemimpin ini harus menghargai orang yang membantu atau menolong. Jadi kita tidak boleh iri, dan iri itu pasti ada hubungannya dengan dengki, kritik. Sing ditolak ki salah. Kayak mongko sing telu madhep awake dhewe, sing siji nyalahke Tuhan. Manusia ciptaan Tuhan dituding, yang satu ibu jarine kan nuding Tuhan kan. Apa gini? Nah, ada kan orang nuding itu pasti gini kan. Sing telu nyalahke dhewe. Itu Tuhan ngomong introspeksi nang, introspeksi do. Rumangsane kuwi pinter dhewe, apik dhewe. Jadi mari kita belajar. Jangan iri dengki. Orang sukses bersyukur. Semua itu berkat Tuhan. Lah apa berkat Tuhan itu? Waduh, ngomong ini nanti melebarkan mana. Berkat Tuhan itu tuh bisa diberikan hanya sedang mencobai. Ya, berkat Tuhan diberikan mencobai. Kira-kira bisa mengelola baik enggak? Kalau tidak bisa ya sudah segitu aja. Bisa juga berkat Tuhan itu besar, tapi tunggu mempersiapkan kualitas kehidupannya supaya dia bisa mengelola dengan benar. Nah, maka berkat Tuhan kan tidak bisa dibatasi hanya sekedar turun dari langit. Tidak bisa seperti itu. Kita tahu Tuhan itu kan kadang-kadang seperti itu. Ya, kenapa Salomo dikatakan orang terkaya? Karena janji Tuhan kepada Daud. Tapi karakter Salomo itu tidak dibangun, beda dengan Daud. Kemarin sudah saya singgung ya. Begitu dilantik menjadi diurapi Samuel untuk menjadi raja menggantikan Saul, malah doyak Saul. Itu dibangun itu karakternya. Ketika menghadapi kesusahan itu siapa yang diandalkan? Ya. Beda dengan Salomo, urip ning istana ora ono masalah. Nah, sehingga begitu jaya, luar biasa hikmatnya. Udah ketemu Tuhan 2 kali lewat mimpi loh. Kok iso jatuh akhir hidupnya? Nah, karena tidak dibangun. Jadi apakah itu disebut berkat Tuhan? Ya enggak. Jadi bicara dengan berkat Tuhan, jangan kita batasi menurut logika kita. Berbicara tentang kerinduan, wah jangan tanya, saya itu mimpinya besar sekali, saking besarnya sampai suar gitu ya. Mimpinya banyak, tapi semuanya adalah untuk bagaimana hidup ini berdampak. Jadi berkat. Ya, itulah pentingnya memiliki sikap hati teguh agar hidup jadi berkat. Amin. Kesimpulan. Sikap hati merupakan awal kebangkitan kepemimpinan. Leadership itu lewat attitude. Nah, attitude ini yang akan merubah seluruh kehidupan kita, motivasi, semangat hidup kita, tujuan kita, prioritas hidup kita ini apa. Ya, masa pandemi ini memang susah ya, kita tidak bisa keluar kemana-mana, boleh keluar, tapi tetap harus pakai masker dan jaga jarak. Nah, kalau banyak di rumah, apa yang dilakukan? Nonton TV. Salah ora? Ya ora. Boleh itu, tapi apa yang ditonton itu kira-kira mempengaruhi suasana hati kita, mempengaruhi image cara berpikir kita, penilaian kita, mempengaruhi segala sesuatu yang membuat kita makin jauh dari Tuhan atau makin mendekat. Itu harus diperhatikan. Berita dunia, hari ini saya mengikuti berita dunia ini seperti apa, karena itu kan gambaran. Apakah ini penggenapan dari Matius 24 ayat 6? Menurut saya belum. Ya, bangsa melawan bangsa itu kan sudah dulu lah. Ya, kok bangsa lawan bangsa sekarang makin meningkat. Geng anak muda sekolahan ini lawan geng anak muda sekolahan lain. Sudah makin skopnya makin kecil. Geng-geng itu anak muda, orang melu gengnya malah dajar. Nah, kan susah kan negara.
Negara masa pandemi itu ekonomi sedang drop luar biasa. Puji Tuhan Indonesia bisa mengatasi. Nah, bicara tentang Indonesia bisa mengatasi, maka semua partai politik ini sedang nego-nego ini. Mau pemilunya diundur, tujuannya supaya presiden bisa terus gitu ya. Barusan disahkan itu pemilu 12 akan dilaksanakan 2024. Setelah itu akhir 7 bulan kemudian akan disahkan pemilu pilkada seluruh Indonesia. Berarti tahun 2003 awal itu sudah mulai daftarkan itu calon-calonnya. Maka ada 3 partai di Indonesia ini mengatakan pemilu ditunda. Nah, ini kan seperti itu kan kita harus tahu lah kondisi seperti itu. Memang secara manusia pribadi saya menginginkan Pak Jokowi berlanjut, tapi Pak Jokowi ngomong, kamu sedang menampar muka saya ya, menganjurkan saya 3 kali, berkali-kali ngomong sedang menampar muka saya. Jadi tidak mau Pak Jokowi itu sampai 3 periode, maka sekarang pakai cara lain, pemilunya ditunda 3 tahun lagi. Ya itu model-model partai politik lah. Tetapi yang penting kita, bagaimana ini persiapan kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Tanda-tanda zaman sudah tergenapi, gempa sudah, Gunung Merapi sudah, puting beliung sudah, kurang opo meneh. Itu tanda-tanda. Setelah itu yang kita tunggu adalah lawatan. Ya lawatan Allah terakhir, hujan awal hujan akhir itu sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan. Setelah itu Tuhan datang mengangkat kita. Kita termasuk enggak? Berapa lama Pak? Enggak ada yang tahu. Cuma kalau kita hidup dalam terang, kita bisa melihat ini. Kecuali kita hidup dalam gelap, orang ngerti. Pencuri tidak akan bisa kita tahu. Tapi kalau dalam terang kita tahu, ono maling nggih. Nah, kan seperti itu. Iki arek iki ya. Ini aneh ini. Jadi apa ini prioritas hidup kita ini? Mari kita bangun sikap hati untuk membangun leadership kita. Walau hadapi rintangan, tetap semangat, fokus pada tujuan. Bersama Tuhan pasti bisa. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Saya undang pemain musik seluruhnya. Kita naikkan pujian selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Kita menaikkan pujian ini dengan bangkit berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Terima kasih Tuhan, sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kami lihat kebaikan-Mu tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Pujian ini menjadi doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sadar kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, karena Engkau sedang menunggu, berharap setiap kami hidupnya memberi dampak. Bagaimana hidup menjadi dampak, menjadi terang, menjadi garam, bahkan menjadi bintang di tengah dunia ini. Pada saat kami menyadari Engkau sedang menantikan munculnya kepemimpinan dalam hidup kami, motivasi dan tujuan hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana ada, dilindungi, diberkati, masih hidup, semuanya itu karena pemeliharaan Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagah kami. Kami sadar kami tak berdaya menghadapi dunia dengan segala pengaruhnya yang jahat. Tetapi karena anugerah-Mu, Engkau yang membentengi kami, Engkau yang melindungi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tidak mau mensia-siakan kebaikan Tuhan yang masih dinyatakan dalam hidup kami. Tapi kami mau membangun Tuhan dengan sikap hati yang baik, sebagaimana Rasul Paulus mengajarkan kepada kami. Kami mau semangat waspada dan fokus kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami terima dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akhiri ibadah ini dengan bangkit berdiri, kita tutup dengan doa, tidak usah pujian. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Engkau sudah lawat memberkati kami dalam ibadah pagi ini. Kami percaya setiap kami merasa bersyukur karena datang, sehingga bisa mendengar, menerima, dan merasakan hadirat Allah. Dan kalau sebentar kami mengakhiri ibadah ini untuk kembali ke tempat kami masing-masing, kami percaya malaikat Tuhan yang menjadi pengawal kami akan menjaga, melindungi kami, baik yang ada di dalam kota maupun yang keluar kota, sehingga kami semua boleh tiba di tempat tujuan dengan selamat, tak kurang suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan mohonkan doa ini. Sekarang jemaat Tuhan, pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan menuntun engkau kepada rencana Allah yang mulia. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.